Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru semua di channel saya Mas Guru 87, seorang pejuang pendidikan dari SD Negeri 2 Musuk Boyolali. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semuanya? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk berjuang demi kemajuan pendidikan Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, kita mau sharing-sharing lagi nggih. Bukan bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi pengetahuan mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui. Baik Bapak Ibu, kali ini kita mau sharing tentang cara membuat aksi nyata di pelatihan mandiri PMM nggih. Nah, ini banyak yang beberapa guru mungkin masih kebingungan ataupun belum familiar dengan PMM nggih. Jadi sebenarnya PMM itu dibuat atau dikembangkan untuk membantu meningkatkan kompetensi guru nggih. Kata kuncinya adalah membantu. Dan jika dalam praktek lapangannya ternyata kok banyak yang direpotkan dengan adanya PMM, maka itu kemungkinannya dua. Yang pertama, platformnya yang bermasalah dalam artian tidak membantu tapi justru merepotkan. Dan yang kedua adalah mungkin kita sebagai penggunanya yang belum familiar dengan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di PMM, sehingga itu membuat kita kerepotan. Nah, di sisi lain PMM juga dibuat sebagai ajang kolaborasi nggih. Jadi kita bisa saling berbagi pengetahuan di sana. Nah, oleh karena itu sedikit apa yang kita ketahui akan kita sharing kepada Bapak Ibu semua yang mungkin masih mengalami kesulitan. Oke Bapak Ibu, di dalam membuat aksi nyata di dalam pelatihan mandiri itu ada beberapa step atau langkah-langkahnya nggih. Ini pelan-pelan saja nanti. Yang pertama kita harus memilih topik dulu. Memilih topik. Terus yang kedua adalah mempelajari modul yang ada di dalam topik tersebut. Yang ketiga adalah mengerjakan post test. Yang keempat membuat aksi nyata. Dan selanjutnya mendokumentasikan kegiatan. Yang terakhir membuat umpan balik yang pada akhirnya nanti akan kita upload ke dalam pelatihan mandiri. Nanti akan kita bahas ya satu persatu sampai nanti juga dalam pembuatan umpan balik bisa ada beberapa caranya, nanti kita bahas satu-satu. Yuk, langsung saja nggih. Yang pertama kita harus login dulu ke PMM nggih. Untuk cara loginnya tidak perlu kami sampaikan karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Nah, di dalam menu PMM ini ada tentang pengembangan diri nggih, dan di sini ada menu pelatihan mandiri. Kita klik saja. Nah, pelatihan mandiri ini sebenarnya dirancang untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru semua. Nah, kita klik aja yang topik ya. Tadi saya sudah iseng-iseng ngitung ya Bapak Ibu guru. Di sini ada 50 topik yang bisa Bapak guru dan Ibu guru pilih untuk dipelajari sesuai dengan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Banyak sekali pilihannya, ada kriteria ketercapaian pembelajaran, ada proyek pelajar Pancasila, dan seterusnya sampai 50. Jadi di sini ini kita pisahkan dulu nggih pemahamannya dengan penilaian kinerja nggih. Jadi untuk pelatihan mandiri ini memang tujuannya adalah untuk kita bisa meningkatkan kompetensi dengan topik-topik yang sudah disediakan oleh PMM. Langkah pertama seperti yang saya sebutkan tadi adalah memilih topik dulu. Kira-kira topik mana yang Bapak Ibu guru butuhkan di satuan pendidikannya. Ini saya sudah mencoba nggih kemarin yang kurikulum merdeka, ini sudah sampai membuat aksi nyata. Ini kalau kita belum pernah memilih topik, ini warnanya masih putih seperti ini nggih. Kita coba aja pilih yang Merdeka Belajar. Kita coba pilih topik ini. Nah, di dalam topik ini ada tujuannya. Kalau dalam pendidikan seperti tujuan pembelajaran nggih. Jadi topik ini tujuannya untuk pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga,
penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah, jadi ini topik ini kompetensinya tujuannya adalah ketiga poin di atas. Nah, sebenarnya rekomendasi dari PMM itu untuk satu topik itu kita tidak usah buru-buru nggih Bapak Ibu. Standarnya atau rekomendasi penyelesaiannya itu antara 20 sampai 27 hari. Tujuannya agar kita memang benar-benar bisa memahami inti dari topik yang disajikan. Namun kita kalau ingin cepat juga bisa, yang penting kita pelajari modulnya, kemudian kita kerjakan post test, kita bikin aksi nyata, kita dokumentasikan, kita buat umpan balik, kita upload. Nah, nanti setelah diupload menunggu validasi sertifikatnya. Oke, yang pertama langkahnya tadi setelah memilih topik. Nah, di dalam topik ini ada beberapa modul yang harus dipelajari. Kebetulan untuk topik Merdeka Belajar ini ada 5 topik. Nah, jadi kita harus pelajari satu-satu nggih. Caranya ya kita klik saja materinya. Kemudian di dalam modul yang pertama tadi ada sub modulnya. Ini modul pertama tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Itu ada 3 sub modul, yaitu pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai pendidik dan ingin menjadi guru seperti apa saya ini. Nanti kita harus melajari satu-satu nggih Bapak Ibu, dan setiap modul nanti akan diakhiri oleh post test untuk menilai seberapa dalam kita bisa memahami modul yang disampaikan. Nah, kalau modul ini belum kita pelajari, maka post testnya masih terkunci. Jadi kita harus mempelajari satu-satu nih. Kita klik dulu, kemudian ada panduan untuk aktivitasnya. Ini nanti karena ini masih abu-abu, ini harus sampai hijau semua nih. Hijau semua. Ini melihat YouTube ini. Kita klik aja. Nah, pastikan saat mengerjakan ini sinyalnya keadaannya bagus nih Bapak Ibu nih, agar lancar. Kemudian kita klik play. Kita coba apakah bisa dipercepat nih. Kita coba dulu. Oke, kita coba percepat sampai akhir. Nah, ternyata bisa. Setelah kita tadi melihat tampilan YouTube-nya, nanti akan menjadi hijau seperti ini nggih. Tadi kan masih biru. Nah, maka ini tergantung dengan Bapak Ibu. Kalau ingin memang benar-benar memahami materinya, itu videonya benar-benar disimak dan dipelajari. Dan tetapi kalau ingin buru-buru, nah kita cukup dengan melihat kemudian kita scroll terus, skip aja sampai akhir hingga nanti menjadi hijau seperti ini. Nah, setelah melihat tampilan YouTube, maka kita lanjutkan ke latihan pemahaman. Nah, ini sebenarnya untuk bisa mengerjakan ini, kita harus benar-benar melihat materinya yang tadi. Jadi seharusnya kita memang melihat itu secara penuh ya. Jadi kita bisa tahu apa yang akan ditanyakan. Nah, kita coba jawab nih. Sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru. Kita pilih, meminta murid belajar saya keinginan tidak perlu mana-mana. Ini karena kita tidak melihat dengan penuh, kita coba pakai feeling aja ya, yang mana ya. Kita coba yang ini. Kita klik jawab, kemudian lanjut. Oke, ternyata benar ya. Ternyata benar. Selamat, latihan pemahaman selesai ya. Jadi normatif sekali menurut saya ini ya, karena memang materinya cukup bisa di logika ya. Jadi cukup menggunakan, karena mungkin Bapak Ibu sudah pengalamannya banyak sekali, jadi untuk hal-hal normatif seperti ini saya kira mudah sekali. Kemudian setelahnya kita klik untuk refleksi ya. Jadi kesan-kesan kita atau pemahaman kita tentang materi tadi. Kita klik sesuai apa yang kita terima ya. Misalnya materinya
sangat bagus dan membantu pemahaman kami. Udah begini aja, coba kita simpan. Sudah menjadi hijau. Nah, ini Bapak Ibu guru nanti bisa lakukan untuk langkah submodul kedua 3 ini sampai sama ya prosedurnya seperti tadi nggih, melihat materi kemudian membaca latihan pemahaman. Nah, sampai semuanya menjadi hijau. Ini karena nanti terlalu panjang durasinya, ini langkah ini kita skip dulu nggih. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi nggih untuk pembahasannya. Tadi saya sudah mengerjakan nggih untuk subtopik 2 dan 3. Jadi caranya sama dengan yang subtopik pertama tadi. Kita buka modulnya. Untuk yang YouTube kita lihat, kita perhatikan. Kemudian setelah selesai kita mengerjakan latihan pemahaman. Setelah selesai kita menuliskan cerita reflektif nggih atau komentar kita terhadap modul yang sudah kita pelajari. Jadi ini sudah saya kerjakan semua dan semuanya sudah menjadi centang hijau seperti ini nggih. Kalau semuanya sudah hijau, maka kita bisa melanjutkan prosesnya dengan mengerjakan post test. Ini post test yang bawah kita kerjakan. Kita klik saja, kemudian kita mulai untuk mengerjakan post test. Nah, post test ini ada 10 soal nggih Bapak Ibu yang nanti akan digunakan untuk mengukur seberapa dalam pemahaman kita tentang modul yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ada 10 soal, pilihan ganda ada 4 jawaban nggih masing-masing soal. Nanti Bapak Ibu baca dan juga jawab sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Ini langkah ini akan saya skip ya, nanti saya khawatirnya nanti dianggap untuk membocorkan soal, jadi saya skip. Intinya prosesnya adalah mengerjakan post test nomor 1 sampai 10. Nanti setelah selesai kita lanjutkan lagi. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini tadi saya coba untuk mengerjakan soal post test, tapi memang saya jawabnya ngasal nggih, ngawur hanya sekilas karena tadi saya juga kebetulan tidak membaca materinya dengan baik. Nah, hasil dari post test saya dinyatakan modul belum cukup dikuasai ya, karena ini ada 5 soal yang salah ya dari 10, dan di bawahnya juga ada kesalahnya di mana saja. Nah, seperti ini nggih. Ada soal nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti kita belum bisa lanjut ke langkah berikutnya ya. Kita bisa kembali ke modul dulu. Terus kita harus mempelajari ulang materi-materi yang tadi salah nggih, karena itu niki bisa dilihat nggih. Jadi kuning lagi. Jadi kita harus mempelajari ulang. Jadi kesimpulannya lebih baik Bapak Ibu guru untuk materinya itu benar-benar diperhatikan agar bisa mengerjakan post test. Oke, saya akan pelajari lagi. Nanti setelah itu kita coba untuk mengerjakan post test lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Ini tadi saya sudah mengulangi ya untuk mempelajari submodul 1, 2, 3. Saya lihat YouTube-nya satu persatu. Saya perhatikan, saya buat ringkasan. Kemudian saya kerjakan latihan pemahaman lagi. Ini semuanya sampai bisa menjadi hijau lagi ya. Setelah hijau lagi, maka kita bisa untuk mengerjakan post test lagi. Nah, kita akan coba untuk yang kedua ini karena saya tadi memperhatikan materinya. Kita coba nanti hasilnya bagaimana. Apakah berhasil? Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Tadi setelah saya menyimak modulnya, kemudian saya mengerjakan ulang post testnya, ini hasilnya dinyatakan pemahaman saya luar biasa, sudah sangat baik. Berarti tipsnya adalah kita harus menyimak materi yang disampaikan di video-video di dalam modul tersebut ya. Walaupun itu bisa di skip sampai akhir,
Tapi video itu sangat bermanfaat untuk kita agar bisa menjawab soal-soal post testnya. Soalnya kalau kita gagal menjawab post testnya, kita harus ngulang lagi dari awal. Itu cukup untuk menyita waktu nggih. Jadi luangkan waktu itu satu video rata-rata sekitar 6 menit nggih. Kita simak videonya 3, kemudian kita buat rangkuman dan kita mengerjakan post test. Insya Allah hasilnya bagus. Nah, setelah itu kita kembali lagi nggih ke menu materi. Nah, ini sudah menjadi hijau. Nah, ini untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu nggih Bapak Ibu. Nanti akan kita lanjutkan untuk sesi berikutnya tentang kelanjutannya nggih, tentang cara membuat aksi nyata, kemudian sampai nanti dengan membuat form untuk umpan baliknya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, kita untuk modul 1 ini sudah selesai nggih, sudah kita kerjakan semua. Modul 1, 2, dan 3 sudah kita kerjakan sampai jadi hijau. Kemudian post test sudah kita kerjakan dengan baik menjadi hijau juga. Jadi kita bisa kembali ke topik utama nggih dengan menekan panah kembali ini. Nah, di sini ditampilkan bahwa untuk modul 1 kita sudah selesai nggih dengan ditandai menjadi centang hijau seperti ini. Kita bisa lanjutkan untuk mengerjakan modul yang 2, modul 3, modul 4 sampai dengan modul 5 dengan cara yang sama nggih dengan modul pertama tadi. Jadi kita buka pelajari materinya, kita kerjakan latihan pendalaman, kemudian nanti kita kerjakan post testnya semua hingga nanti semuanya menjadi hijau nih Bapak Ibu. Nah, nanti setelah semuanya menjadi hijau, maka baru kita bisa melanjutkan ke aksi nyata. Jadi sementara cukup sampai di sini dulu Bapak Ibu untuk sharing kita kali ini nggih tentang cara untuk mengerjakan aksi nyata nggih. Kita mulai dari pemilihan topik hingga mengerjakan modulnya. Nah, nanti akan kita sambung berikutnya untuk mengerjakan aksi nyatanya sampai nanti kita membuat dokumentasi kegiatan, kemudian kita sambung dengan pembuatan form umpan balik nggih. Nah, keseluruhannya nanti kita bisa upload menjadi aksi nyata. Oke, demikian Bapak Ibu sharing dari kami, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kami, bukan bermaksud untuk menggurui nggih, hanya kita sharing atas pengetahuan yang kita miliki, semoga bermanfaat. Tetap semangat Bapak Ibu, insya Allah semuanya apa yang kita kerjakan bisa menjadi manfaat untuk peserta didik dan juga untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.